Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati Allah, marilah kita kembali bersama-sama manjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, umur yang panjang hadir bersama-sama malam ini, malam takziah yang pertama dan terakhir atas berpulangnya ke rahmatullah Mahmudin Dengirate. Tentu harapan kita semua mudah-mudahan arwah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adapun materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya mati. Jadi kita semua yang hadir malam ini juga akan merasakan mati, bukan karena tuanya orang. Banyak anak-anak meninggal bukan karena penyakitnya orang, banyak orang sehat meninggal. Matinya seseorang adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dalam rahimnya ibu pada waktu kita berusia 120 hari. Begitu masuk 4 bulan, Allah perintahkan malaikat meniupkan roh, sekaligus menuliskan beberapa ketentuan takdir yang mesti kita jalani. Salah satu diantaranya adalah masalah matinya orang. Jadi kita semua yang hadir malam ini sudah tertulis dalam rahimnya ibu bahwa kamu bertanggal ini, hari ini, jam ini, di tempat ini, dengan sebab ini Anda meninggal. Begitu sampai waktunya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diundur dan tidak bisa pula dimajukan. Oleh karena itu, orang yang meninggal baru sekarang berada di alam yang keempat yang disebut dengan alamul kubur, menunggu datangnya dunia kiamat. Artinya apa? Mulai daripada Nabi Adam sampai hari ini yang meninggal, sesungguhnya belum ada masuk surga. Karena untuk sampai ke surga harus melewati 5 alam. Alam yang terakhir namanya alam akhirat, belum pi dunia kiamat. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengatakan, bersabda, al-qabru raudatum min riyadil jannah au hufratum min hufratinar. Kubur bisa menjadi teman-teman surga. Artinya apa? Orang yang meninggal dia tenang di alam kuburnya karena amalnya. Au hufratum min hufratinar. Kubur bisa menjadi jurang neraka disebabkan karena dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Jadi persoalannya orang meninggal ada dua, ada orang tenang karena amalnya, ada orang tersiksa karena dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua yang hadir, idza matal mu'minu hamaru hawladai. Jadi tanggung jawab orang tua terhadap orang mati, yang pertama, apakah keluarga yang saya tinggalkan dia doakan saya. Jadi kehadiran tak semua malam ini berarti kita doakan kepada almarhum. Kita mengaji tadi almarhum, untuk almarhum itu doa. Dan sebenarnya doa itu kapan saja, bukan berarti nanti mau salat atau selesai salat. Biar kita duduk-duduk ingat orang mati kita, langsung baca Allahumma ghafir lahu, al-Fatihah sampai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanggung jawab orang tua, orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal. Yang kedua, apakah keluarga yang saya tinggalkan dia tidak bertengkar dengan harta saya. Artinya apa? Kalau ada orang meninggal di mana ahli warisnya terus bertengkar karena hartanya, maka orang yang meninggal tidak ada ketenangan di alam kubur. Boleh kita ambil, tapi jangan kita bertengkar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang paling berbahaya, apakah keluarga yang saya tinggalkan dia bayarkan hutang saya. Ini hutang ini sangat berbahaya. Nah, karena Rasul mengatakan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yakadan. Orang yang meninggal lalu hutangnya, yang bersangkutan tidak memaafkan, maka arwahnya antara langit dan bumi, nanti Allah menerima arwah itu apabila sudah terlunasi hutangnya. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau salati seorang jenazah, dibisi oleh Jibril, Muhammad,
Orang yang kau mau salati itu ada hutangnya. Jadi Rasulullah menghadap kepada jamaah. Wahai para jamaah, saya bertanya, apakah ada hutangnya orang mati ini? Salah seorang di antara jamaah mengatakan, ada hutangnya ya Rasulullah 2 dinar. Maka Rasul mengatakan, kalau ada hutangnya, yang bersangkutan tidak memaafkan, apalagi belum dibayar, maka saya tidak bersalat. Kenapa ya Rasulullah? Nafsul mu'mini mu'allakatun bidainihi hatta yakadan. Orang yang meninggal lalu ada hutangnya, yang bersangkutan tidak memaafkan, maka arwahnya antara langit dan bumi Allah tidak menerima. Oleh karena itu, hutang ada 2 macam. Hutang dalam bentuk materi, hutang dalam bentuk kehormatan. Hutang materi sudah jelas. Seandainya ada hutangnya almarhum berupa uang atau berupa barang, maka wajib diselesaikan oleh keluarga yang ditinggalkan. Itu hutang pertama. Kemudian hutang kehormatan. Seandainya almarhum pernah mengucapkan kata-kata atau bertingkah yang menyebabkan kita tersinggung, sekali lagi mohon dimaafkan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Semua orang di dunia ini mau mati dalam keadaan husnul hatimah, mau berakhir dengan kebaikan. Makanya Rasulullah mengingatkan kita, wahai sekalian manusia, mudah-mudahan umatku sebentar berakhir dengan kebaikan. Aisyah mengatakan, apa itu ya Rasul? Jangan pernah lupa tamatkan Al-Quran. Tamat terus Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Istimewa Al-Quran. Baca Qul Huwallah 3 kali. Karena membaca Qul Huwallah 3 kali seakan-akan sudah tamat dengan Al-Quran. Begitu hebatnya Qul Huwallah itu. Jadi mau tidur baca Qul Huwallah, bangun dari tidur mau tinggalkan rumah, jalan-jalan ki. Pokoknya Qul Huwallah jawabannya. Karena waktu Rasulullah bersama Anas bin Malik, kira-kira jam 12, panas sekali. Tidak lama kemudian, kenapa tertutup matahari? Datang Jibril, Rasulullah bertanya, wahai Jibril, kenapa tadi panas, sekarang Masya Allah, sungguh luar biasa dinginnya, tidak ada lagi cahaya matahari sampai ke bumi. Maka Jibril mengatakan, Allah mengutus 70.000 malaikat merentangkan sayapnya di atas bumi ini sampai matahari tidak ada sampai ke bumi. Kenapa wahai Jibril? Saudaramu, sahabatmu Muawiyah meninggal. Apa keistimewaannya Muawiyah wahai Jibril? Jibril menjawab, keistimewaannya Muawiyah, setiap saat ditamatkan Al-Quran, mau tidur dia tamatkan Al-Quran, bangun dari tidur mau tinggalkan rumah jalan-jalan, dia tamatkan Quran Qul Huwallah 3 kali. Itulah sebabnya Allah mengutus 70.000 malaikat untuk menaungi bumi ini. Artinya apa? Kalau mau dingin-dingin kubur tak, Qul Huwallah jawabannya. 1. Yang kedua, wahai umatku, mudah-mudahan engkau husnul hatimah. Rasul mengatakan, ditanya oleh Aisyah mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Kalau mau husnul hatimah berakhir dengan kebaikan, haji kau terus. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Baca kau zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Jadi siapa yang membaca zikir itu pada waktu mau tidur, mati dalam tidurnya, berarti seakan-akan baru saja melaksanakan ibadah haji. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Yang terakhir, yang ketiga, mudah-mudahan umatku semua dalam keadaan husnul hatimah jika saat meninggal. Apa itu ya Rasul? Jangan lupa tarik nafas tak. La ilaha illallah, hembuskan nafas, Muhammadar Rasulullah. Tuh, yaitu la ilaha illallah, ada jaminan. Man kana akhiru kalamuhu bila ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, insyaallah berakhir kau sebentar tempatmu dengan surga. Oleh karena itu, apapun situasinya kita, termasuk mendome, mudah-mudahan kau masuk surga. Mati 26 la ilaha illallah, selamat kau. Tuh, jadi ini kalimat la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, duribat alaihimus sillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia itu berada di lembah kehinaan, hina di mata Allah. Kalau rusak hubungannya lori karena tahu, rusak hubungannya lori karena Allah Ta'ala. Tuh,
Nah, oleh karena itu malah kesempatan yang berbahagia ini, Rasulullah pernah mengaminkan doanya Jibril. Jibril berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima pahala puasanya orang yang dendam terhadap tetangganya. Tidak ada masalah dengan tetangga, tapi jangan dendam. Kenapa Rasul mengatakan jangan dendam? Karena malapetaka terjadi karena dendam. Kenapa terjadi pembunuhan? Karena dendam. Dilarang dendam, tidak ada masalah. Rasulullah sendiri bermasalah dengan tetangganya. Hakam bin As kalau membuang sampah, pokoknya dilemparkan masuk di rumahnya Rasulullah. Begitu bencinya Hakam. Rasulullah kalau mendapatkan sampah, dia bersihkan lalu ambil air wudhu salat hajat 2 rakaat, memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk Hakam bin As karena dia tidak dapat petunjuk. Artinya apa? Kalau ada tetangga yang suka mengganggu, artinya apa? Orang itu tidak dapat petunjuk. Didoakan supaya dapat petunjuk. Alhamdulillah doanya Rasulullah diterima, tidak ada lagi sampah. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, mulai hari ini tidak ada lagi sampah. Kenapa? Hakam bin As yang suka membuang sampah tidak bisa bangun, sakit. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, siapkan 1 keranjang kurma, saya membawakan tetangga yang sedang sakit. Begitu mulianya akhlaknya Rasulullah. Hari-hari kasih sampah. Begitu terdengar sakit, ya Rasulullah, apa itu? Wahai Aisyah, siapkan 1 keranjang kurma, saya membawakan tetangga yang sedang sakit. Makanya Rasul mengatakan, man akrama jarahu wajabat sahul jannah wa man adha jarahu. Siapa yang mau merasakan surganya dunia, damailah dengan tetanggamu. Tetapi siapa yang mau merasakan nerakanya dunia, bermusuhanlah dengan tetangga. Itu kalau kita aman dengan tetangga, baik sekali. Tuh. Tetapi kalau kita bermusuhan dengan tetangga, neraka. Pulang kampung kok hilang ayanmu. Masya Allah. Bukan diambil tapi nasuruh orang. Tuh. Begitu bahayanya itu. Makanya Rasul mengatakan begitu mulianya bertetangga, idza tabahta marakatan fa'aksirimaha wa ta'ahad jiranaka. Apabila engkau membuat satu masakan dicium oleh tetangga, fa'aksirimaha, perbanyak airnya, wa ta'ahad jiranaka, jangan lupa tetanggamu. Artinya apa? Kalau ada makanan yang dibikin, dimasak, dicium oleh tetangga, ada haknya makanan itu. Siapa tetangga yang berhak pertama? Orang yang paling dekat pintunya dengan kita. Tapi kadang kita juga salah. Oh, dikasih rumah kelima. Kenapa? Sama-sama orang bone. Si kampung natonya nak cari. Masya Allah. Sama-sama orang berkumbang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, doanya malaikat Jibril, ya Allah, janganlah engkau terima pahala puasanya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Siapakah yang dimaksud anak durhaka? Adalah orang anak yang pernah menyakiti hatinya, di mana orang tuanya sakit hati, apalagi meneteskan air mata. Dia puasa sebelum Ramadan, meminta maaf, maka sah puasanya, tetapi Allah tidak terima. Jadi tidak diterima puasanya itu anak yang durhaka ke orang tuanya. Jadi sebelum masuk Ramadan minta maaf. Kenapa disuruh minta maaf? Allah berfirman, wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa waladatuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu sara. Kenapa Allah dan Rasulnya menyuruh kita berbaik kepada orang tua terus ibu? Karena ibumu lah yang melahirkan kamu dalam keadaan setengah mati. Oh, melahirkan setengah mati. Kenapa banyak orang mati melahirkan? Melahirkan itu setengah mati. Gak bisa dibayangkan, tidak bisa lewat pintu, lewat jendela, disesari. Begitu sesanya namanya ibu. Sampai-sampai ada anak nakal tanya mamanya, mama waktu pun melahirkan sakit apa enggak? Itu kan kau hampir bunuh saya. Lalu balak garing kuantamai gara-gara kau. Kenapa bisa mama? Lompo dulu nih cilaka. Sesana itu namanya orang. Wahamluhu wa bisaluhu salasuna sara. Puncak penderitaannya namanya ibu. Pada waktu menyusukan, Masya Allah, luar biasa penderitaannya namanya ibu. Oleh karena itu Rasul mengatakan, ridallahu fi ridal walidain wa sutullah fi sutil walidain. Ridahnya Allah sangat tergantung daripada orang tua. Bencinya Allah sangat tergantung dari benci kedua orang tua. Inilah ami yang kedua. Kemudian ami yang ketiga, Jibril berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima pahala puasanya suami istri yang baku bombe lewat 3 malam.
Jadi kalau marah-marah sama pasangan, tak 3 malam saja batasnya. Karena ada biasa istri kalau marah-marah suaminya ada maunya tidak dituruti, tak 1 minggu tidak mau bicara. Mak bomel terus. Kenapa? Rasul mengatakan la yahillu li muslimin ayyahjuraha fawqa 3 layalin. Tidak halal hukumnya seorang muslim suami istri baku bombe lewat 3 malam. Kenapa cuma 3 malam, Ustaz? Malam pertama harus berpikir siapa yang salah, siapa yang benar. Malam kedua sudah harus ada kesadaran. Yang salah harus minta maaf, yang benar harus memaafkan. Begitu masuk malam ketiga, langsung makin teletabis. Pengantin baru lagi tahu. Jadi jangan menyiksa diri. La ilaha illallah. Nah, oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia, semua keluarga mau bahagia. Makanya kalau mau bahagia membina rumah tangga, tidak ribut, insya Allah suami harus memenuhi tanggung jawabnya kepada istri, istri harus memenuhi tanggung jawabnya kepada suami. Tanggung jawabnya suami kepada istri ada 2, tanggung jawabnya istri kepada suaminya cuma 1 saja. Makanya lakukan ini. 1, tanggung jawabnya suami kepada istri 1. Wa alal mauludi lahu rizquhunna. Seluruh kebutuhan istri siang malam lahir dan batin adalah tanggung jawabnya suami. Kenapa istri marah-marah di dalam? Katanya beres. Siapa bertanggung jawabnya suami? Bagaimana ada beras nih jam 9 belum dibangun, beratnya kutu. Tidak mau bangun, tidak ada pekerjaan, ribut terus itu. Yang kedua, wakiswatuhunna, jangan dipaksakan, ditolong ibu jangan maksa. Wakiswatuhunna, perhatikan pakaian istrimu. Itulah sebabnya istri identik dengan kecantikan, identik dengan pakaian. Sedikit-sedikit pakaian, sedikit-sedikit pakaian. Belum piluna 1, ambil lagi 1. Tidak ada ayat mengatakan perhatikan pakaian suamimu. Coba lihat suami kalau pergi pengantin itu tonya jasnya 8 tahun ya lalu nak pakai. Memang begitu. Mana ada istrimu seperti ini? Alhamdulillah kalau istri sudah memenuhi tanggung jawabnya, suami sudah memenuhi tanggung jawab. Wahai istri, cuma 1 saja tanggung jawabmu. Mau melihat dengan suami. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'atu antasjuda sajha. Seandainya boleh saya perintahkan kamu hormat dan sujud terhadap sama manusia. Wahai istri, hormati suamimu, jangan lalu kau bali-bali. Tuh. Ada yang tentu istri bali-bali? Baru 1 bicaranya suami busa-busa di mulutnya. Rinso kapan nak makan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau ada perempuan yang seperti ini berarti ada 4 dilanggar. 1, wa alla tamnauha nafsaha wa in kanat ala zahri katabin. Ingat ini istri. Istri tidak boleh menolak atas perintah dan permintaan suami sekalipun engkau berada di atas kendaraan. Mau. Apa maksudnya? Mendengarku. Mendengarku dalam situasi apapun juga. Yang kedua, wala takhruju min baitil abisni. Istri tidak boleh selalu keluar meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami. Kenapa? Banyak istri pasoleh. Sedikit-sedikit keluar, mau ke mana? Kita ini suami sungguh kecewa pulang di rumah, tidak ada istri. Begitu sampai di rumah tanya anak-anak, mana mamamu? Dari tadi keluar Pak ada kuliah bonceng. Astagfirullahaladzim. Mati bapak kalau begini. Kenapa selalu keluar? Kalau suami tidak ada di rumah ditelepon, tidak ada pulsa, jangan sama sekali tinggalkan rumah. Inilah aturan rumah tangga. Jaga diri ta, wahai ibu. Jaga. Kalau mau melihat tenang suami ta. Yang ketiga, wa alla tasawma yawman wahidan illa bismi. Istri tidak boleh puasa sunnah Senin Kamis kalau tidak ada isinya suami. Siapa istri yang puasa sunnah Senin Kamis tidak disingkap oleh suaminya, tidak sah puasanya. Jadi kalau mau puasa sunnah, minta izin dulu. Jangan sampai ada maunya suami. Minta izin dulu. Ustaz, nak kasih mah izin puasa mako? Begitu saya puasa, Ustaz, terdengar suara azan di waktu duhur. Allahu Akbar, berteriak suamiku, mama bubar mako. Baru berpikiran. Istri mengatakan masuk,
Masuk-masuk puasa tamang kanak-kanak kok. Puasa setengah hari kok. Kenapa harus bubar? Puasa yang kamu lakukan puasa sunat, sedangkan perintah dan permintaan suami hukumnya wajib. Tinggalkan yang sunat, laksanakan yang wajib. Setuju? Alhamdulillah. Amin tangganya. Woi, masya Allah. Aman rumah tangga. Kemudian yang terakhir yang paling banyak dilanggar, wala tu'tiya min baiti labisni, istri tidak boleh mengambil milik suami tanpa sepengetahuan. Kenapa? Banyak istri kalau tidur suaminya na perese dompet kan. Aluka. Ustaz, boleh saya periksa? Jangan, kan periksa ambil pun boleh, tapi harus minta izin. Jangan sampai hanya kantor mengambil. Ada istri protes, Ustaz, percuma saya meminta izin. Memang suamiku seke. Ada yang tentu suami seke? Kalau ada suami seke boleh ambil, tidak minta izin, tidak dosa jaki. Tapi jangan lalu kau habis isinya dompet kan. Boleh sih pak kan? Tidak berdosa jaki karena mentor seke. Karena saya terus terang, ada mentor suami seke. Kalau ada warna niatan disongkok, niatan disapatuna. Wahai suami yang hadir malam ini, jangan ada dusta di antara kita. Uangnya suami, uangnya istri. Uangnya istri, bukan uangnya suami. Setuju? Setuju. Weh, masya Allah. Biar nenek setuju. Masya Allah. Ya, kalau kita bicara uang, masya Allah. Jangan tahu mah harapan pada tena doi. Ini yang pertama kalau mau bahagia, hablum minal hubungan tak lari perantau tahu. Kemudian yang kedua kalau mau selamat. Salah 5 waktu ta awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah salah. Amal ibadah yang diperiksa sebentar dari kemudian adalah salatnya orang. Fa isa saluhat salwasairu amali, apabila salatnya diterima maka seluruh amal ibadahnya diterima. Wa isa fasadat fasada sairun, apabila tidak salat maka seluruh amal ibadahnya tertolak. Nah, oleh karena itu melalui kesempatan yang berbahagia ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari api neraka. Yang dimaksud di sini ayat adalah suami, wa ahlikum, dan keluargamu. Siapakah suami yang menghalangi daripada suami masuk surga? Istri tidak salat, istri tidak salat ditanggung dosanya oleh suami yang menyebabkan sebentar suaminya terhalang masuk surga. Anak-anak tidak salat mulai umur 10 tahun, nanti berhenti dipertanggungjawabkan dosanya apabila sudah menikah itu anak. Begitu beratnya tanggung jawab yang namanya suami. Nah, kapan mulai ditanggung dosanya itu anak? Mulai umur 10 tahun. Begitu masuk 10 tahun, terdengar suara azan di waktu duhur. Allahu Akbar, nak salat kok. Dia tidak salat, dosanya sendiri, lepaslah tanggung jawab orang tua. Kemudian yang terakhir tanggung jawabnya orang tua. Fa'idha balaga falyusawijahu, apabila sudah balik menakmu, dewasa menakmu, kasih kawin. Begitu kawin, selesai pernikahannya, lepaslah tanggung jawab orang tua. Apapun dosanya, tidak ada lagi hukuman dosa. Ini satu. Kemudian yang kedua, yang menghalangi suami masuk surga. Istri tidak salat. Masya Allah, terhalang suami masuk surga karena dia minta tanggung jawab. Ada yang tentu istri tidak salat, kalau disuruh salat banyak sekali bicaranya. Ibu salat maki karena romi minta natapak, bos sama dengarti. Salat terus ketemu sembahyang nak ketonyin rasakan. Suaminya mengatakan, memang kamu rasakan ibu, tapi anaknya pun diperbarui cilaka. Sudah bisa di lorong. Ini namanya bukan keluarga sakinah, tapi keluarga sakinah. Kalau ada istri tidak salat bahkan pribadi, wahai suami tidak tenang, bahkan tidak selamat ke sebentar di akhirat. Untuk menghadapi istri yang tidak masalah bahkan pribadi, lebih baik kita ganti, lebih cepat lebih baik. Perempuan. Kenapa takut masih banyak gadis? Tidak dapat gadis, masih banyak janda. Ustaz, bagaimana? Bagaimana kalau bapaknya tidak salat? Kalau suami tidak salat, tanggung jawabnya ibu hanya mengingatkan, tidak usah marah-marah. Suami tidak salat, dosanya sendiri, justru ibu yang mendapatkan pahalanya. Terdengar suara azan di waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berteriak suami istrinya, Pak, bangun maki azan orang. Belum itu bangun? Tidak lama kemudian berteriak, Pak, kamak orang. Kenapa nak? Terlambat pulang di posteron mata di bola ananna. Masya Allah. Kalau ada suami begini keadaannya, selesai tanggung jawabnya ibu, justru ibulah yang mendapatkan pahalanya. Jadi kesimpulan pertemuan kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya mati.
Ingat, mati bukan karena tuanya orang, banyak anak-anak meninggal bukan karena penyakitnya orang, banyak orang sehat meninggal. Matinya seseorang adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dalam rahimnya ibu. Begitu sampai waktunya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur dan tidak bisa menunjukkan. Keselamatan seorang ada dua. Marilah kita memperhatikan hablum minanas, hubungan tak lori parantatau. Bagaimana hubungan tetangga dengan tetangga, bagaimana hubungan anak dengan orang tua, dan yang terakhir bagaimana hubungan suami istri dalam membina rumah tangga. Kemudian yang kedua, keselamatan seorang, hablum minallah, salat waktu tak. Alhamdulillah suami salat, istri salat, anak-anak sudah salat, berarti itulah manusia selamat dunia akhirat. Inilah yang sempat sampaikan, lebih dan kurangnya maafkan. Hasbunallahu wa wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.